Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Usaid. Namun seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, juga diluaskan rezekinya dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan tentunya semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Usaid ini akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga saja konten ini besar manfaatnya bagi kita semua. Ya, konten ini berkaitan dengan fase akhir zaman. Ya, kita sudah tahu semuanya ya bahwa di fase akhir zaman ini nantinya akan ada sesosok pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan kepada seluruh umat manusia, yaitu yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini ya kami akan mencoba untuk mengungkap. Namun yang kami ungkap bukan sosok Imam Mahdi, melainkan calon-calon pengikut dari Imam Mahdi. Semoga saja dengan diungkapnya calon-calon pengikut Imam Mahdi, kita itu ada gambaran sehingga kita dapat menjadi pengikut Imam Mahdi. Ya, karena di akhir zaman nanti itu hanya ada dua pilihan, mau menjadi pengikut Imam Mahdi atau Dajjal, seperti itu. Tentunya kita pun sudah tahu pastinya kalau suruh memilih kita pun akan memilih menjadi pengikutnya Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu adalah utusan atau khalifah terakhir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita pun akan memilih atau menginginkan menjadi pengikut Imam Mahdi. Maka dengan demikian kami mencoba untuk mengungkap calon-calon pengikut Imam Mahdi itu tanda-tandanya seperti apa. Tentunya dari sudut pandang goib dengan cara mediumisasi. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali informasi-informasi dari makhluk goib jangan dipercaya 100%. Mesti kita sharing dan saring terlebih dahulu, karena kebenaran yang besar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja ini sebagai gambaran atau pelajaran, lalu kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita melakukan mediumisasi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong berikangi tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak ada tertembus dan tidak dapat apabila penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dengan jarak radius 50 km dekat. Sallallahu.
seluruh kira-kira demi semua Allah apabila kita atau kecampur dalam organisasi secara konstitusi Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas insang yang percaya ini nirwana tolong saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan dari calon-calon pengikut Imam Mahdi atau tanda-tanda pengikut Imam Mahdi. Saya minta yang asli berapa lapisan tertembus dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Allah. So. Tarik bisa. Bisa menjelaskan tanda-tanda atau calon dan mengikut Imam Mahdi tadi saya berkasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Bangsa Jin. Siapa namanya kalau boleh tahu? Saya diberi nama oleh beliau Abdul Fattah. Abdul Fattah. Oh, jadi yang memuslimkan beliau sudah lama? Sudah 4 tahun yang lalu. Ya, mohon maaf, Mbah. Saya mohon, Mbah, bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbah. Tadi Mbah sedang ngapain tadi? Saya sedang bertugas. Kalau boleh tahu tugasnya di mana, Mbah? Tugas saya menjaga wilayah suatu daerah. Kalau boleh tahu di mana itu? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Oh iya, mohon maaf, Mbah. Mbah sedang tugas diganggu. Nih, saya mau nanya, Mbah. Mungkin Mbah bisa menjelaskan dan mengetahui tanda-tanda pengikut Imam Mahdi itu, Mbah. Seperti apa, Mbah? Saya ingin tahu, Mbah. Atau calon-calon pengikut Imam Mahdi itu. Calon-calon dari pengikut beliau Imam Mahdi memiliki tanda cahaya di dalam hati. Secara fisik para pengikut Imam Mahdi tidak dapat terlihat oleh
kasat mata, seperti manusia biasa padaku. Tapi ada sesuatu perbuatan yang membedakan dengan manusia yang lain. Apa itu yang membedakan, Mbah? Mereka menjauhi dari keramaian-keramaian yang berurusan dengan dunia. Karena untuk menjaga keimanan dan kemurnian kepada Allah Subhanahu. Dan juga tanda dari mereka itu, mereka selalu berbagi terhadap sesama, penuh dengan keikhlasan. Tanpa pamrih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu terjaga dikala manusia yang lain sedang terlena di kegelapan malam, tapi mereka selalu terjaga dan terbiasa seolah-olah malam itu adalah waktu beraktivitasnya. Mereka pada waktu-waktu tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bangun malam gitu ya, Mbah ya? Ya, bukan hanya sekedar bangun, Ya, tapi untuk beribadah, mendekatkan kepada Allah. dan juga selalu membersihkan diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Setiap malam mereka selalu mensucikan dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Sehingga mereka itu terjaga dari fitnah dunia. Mereka itu memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu. Sehingga dalam melakukan kehidupan di dunia nyatanya, mereka terbimbing dan terjaga
dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjaga. Allah menjaga karena mereka telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perbuatan ataupun keyakinan yang dimiliki oleh para calon-calon pengikut Imam Mahdi itu, mereka selalu menjaga. Menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu menjaga. Setiap saat. Karena hanya dengan kebersihan dan kemurnian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dipertemukan, bahkan akan menjadi pengikut sang utusan Allah di akhir zaman ini, yaitu Imam Mahdi. Itulah yang membedakan mereka dengan manusia yang lain. Tanda-tanda fisik dari mereka itu untuk saat ini apakah itu sudah ada, Mbah? tentunya untuk calon itu sudah, calon-calon pengikut beliau itu sudah. Tadi Mbah menyebutkan salah satu tandanya adalah adanya cahaya gitu ya. Itu kan yang bisa melihat hanya mungkin kayak golongan Mbah ya. Di kalangan kami, karena kami itu adalah gaib, Ya, kami pun bisa melihat cahaya itu. Tapi di kalangan kalian pun ada yang mampu melihat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. orang-orang tertentu ya Mbah ya. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Dan orang itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi Mbah yang mau disampaikan Mbah? Calon-calon pengikut dari Imam Mahdi ini sudah tersebar di mana-mana. Tapi mereka tersembunyi. Jarang sekali menampakkan diri. Hanya sebagian kecil saja.
tapi umumnya mereka menyembunyikan diri dari hiruk pikuknya dunia karena untuk menjaga kesucian dan kemurnian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang-orang seperti itu tidak bergaul dengan masyarakat? Pergaulan mereka terbatas karena mereka harus membagi antara sesama dan kepada Sang Maha Pencipta. Mereka bergaul hanya sebatas yang diperlukan saja. Bila pergaulan itu terhadap sesama manusia. Karena mereka berusaha untuk meninggalkan dunia untuk menjaga kesucian dan kemurnian hati. Mereka selalu berserah diri kepada Allah SWT. Dan mereka selalu memperbaiki kualitas-kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas tanda-tanda dari pengikut Imam Mahdi, baik secara nyata maupun tidak. Nah, kalau boleh tahu Mbak, itu pengikutnya itu bagaimana caranya mereka tuh tahu masalah ajaran yang dibawa oleh Imam Mahdi itu? Mereka mengetahui karena mereka sendiri mengamalkan suatu ajaran dan ajaran itu tersambung kepada Allah dan Rasul, sehingga ajaran-ajaran yang mereka jalankan itu melahirkan cahaya-cahaya di dalam hati, dan cahaya-cahaya itu yang menerangi dalam kehidupan, sehingga terlihat jelas mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka pun terjaga
atau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajarannya tersambung kepada Allah dan Rasul. Maka dengan demikian secara otomatis mereka dapat mengetahui, karena hatinya terbuka dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya terang, penuh cahaya kebenaran, sehingga mereka pun dapat melihat dengan jelas sosok pemimpin akhir zaman itu nanti. Begitulah proses mereka dapat mengetahui sang imam. Kalau boleh tahu Mbak, apakah Imam Mahdi itu masih lama Mbak munculnya Mbak? Kemunculan Imam Mahdi masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang dapat mengetahui. Tapi Allah pun memberikan tanda-tanda akan kemunculan. Karena Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat saat ini. Apa diantaranya Mbak? Kezaliman sudah merajalela di mana-mana. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Itu sudah jelas dan sudah terlihat. Musibah terjadi di mana-mana karena manusia yang sudah melampaui batas. Mereka hadir, sang Imam Mahdi itu akan hadir di tengah umat manusia dalam keadaan yang penuh dengan kekacauan dan kezaliman. Lalu beliau pun nantinya yang akan membenahi semua ini. Dan tanda-tanda itu saat ini sudah terlihat. Hanya tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Mungkin ada pesan-pesan dari Mbak buat semuanya. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pesan. Semoga kalian nantinya menjadi pengikut sang pemimpin akhir zaman. Sucikan selalu hati kalian
dan murnikan selalu hati kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan tinggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan. Kembali kepada suatu jalan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu, agar kalian nanti hatinya tercerahkan, dipenuhi dengan cahaya keimanan yang akan dapat menerangi kehidupan kalian, sehingga kalian dapat melihat dengan sejelas-jelasnya mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak salah. Dengan terangnya hati itu akan menumbuhkan suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian pun akan dapat mengetahui sosok sang pemimpin akhir zaman ini dengan jelas. Maka murnikan dan sucikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian ingin menjadi pengikut sang pemimpin akhir zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian, dan kalian dapat dipertemukan oleh sang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, sang imam yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Dan hanya orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah yang akan menjadi pengikutnya. Ya Mbah, maaf mau nanya dulu. Kalau yang dikatakan murid daripada Imam Mahdi itu seperti apa Mbah? Apa sama pengikut? Sama, tapi memiliki kualitas tersendiri. Keimanan dan keyakinannya lebih tinggi ketimbang yang lain. Ya, terima kasih Mbah atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Mbah sampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan mohon maaf kami telah mengganggu Mbah yang sedang tugas. Silakan. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Saya kembali untuk menjalankan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para saudara sekalian ya, barusan kami telah melakukan mediumisasi ya, terkait tanda-tanda dari pengikutnya Imam Mahdi. Jadi ya, itulah tadi ya sekilas lintas tanda-tanda
dari pengikut Imam Mahdi yang sudah disampaikan oleh Qoib ya, sebangsa jin muslim tadi. Yang untuk kesimpulannya ya silakan simpulkan sendiri ya, karena yang saya kurang konsentrasi karena habis mediumisasi tadi ya, kurang konsentrasi, dan juga penyampaiannya ya mungkin apa yang diceritakan tadi itu tidak sepenuhnya saya itu bisa menyimaknya gitu. Tidak sepenuhnya full gitu. Karena saya dalam kondisi apa tuh ya setengah sadar seperti itu, setengah sadar, tidak full sampai tidak sadar seperti itu. Ya, jadi sulit sekali untuk menyimpulkan apa tadi itu ya, kesimpulannya seperti apa yang disampaikannya pun saya tidak begitu menyimak begitu, karena dalam keadaan setengah tidak sadar. Baiklah, kesimpulannya silakan simpulkan sendiri ya. Mudah-mudahan saja apa yang kami persembahkan dalam kesempatan kali ini ya besar hikmahnya, sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, apa yang kami persembahkan cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas dukungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.